Halo teman-teman sahabat Tio JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini, Pak Imin mau membahas tentang negara gajah putih, Thailand. Pasti kalian sudah tahu kan? Thai memiliki arti orang bebas, karena negara ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Selain itu, Thailand memang benar-benar bebas sesuai namanya teman-teman. Bahkan dianggap sebagai negara paling bebas di Asia Tenggara. Itulah mengapa banyak bule-bule maupun turis asing termasuk dari negara kita Indonesia yang datang ke negara ini. Hah? Apa alasannya? Lalu mengapa di negara ini banyak banget ladyboy? Kalian pasti kesulitan untuk mendeteksi mana cewek beneran atau ladyboy. Saking cantik-cantiknya. Thailand ternyata juga memiliki kebijakan unik tentang wajib militer. Apaan itu? Dan masih banyak lagi fakta unik lainnya tentang negara Thailand. Kalau kalian penasaran, yuk simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis di Goa Roh di sebelah barat laut Thailand, diketahui jika manusia telah menghuni wilayah ini sejak tahun 9000 sebelum Masehi hingga 5500 sebelum Masehi. Pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya kerajaan Funan sekitar tahun 68 Masehi. Thailand di zaman dahulu juga disebut sebagai Siam. Selanjutnya, wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Dwarawati pada abad ke-6 Masehi, lalu digantikan oleh kerajaan Lavo yang berdiri di tahun 648, lalu digantikan lagi oleh kerajaan Ayutthaya yang berdiri pada tahun 1351. Kerajaan ini runtuh setelah diserang oleh kerajaan Burma pada tahun 1767. Di tahun yang sama, seorang jenderal dan bangsawan Ayutthaya yang bernama Taksin menjadi pemimpin sisa-sisa tentara Ayutthaya untuk melawan Burma. Akhirnya perang lagi tuh teman-teman. Hasilnya Burma kalah dan berhasil diusir dari Siam. Taksin lalu mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Thonburi pada tahun 1767. Namun pada tahun 1782, Raja Taksin ini dikudeta oleh Jenderal Chaupraya Chakri dan mengakhiri kerajaan Thonburi. Jenderal Chakri ini lalu naik tahta dan mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Ratanakosin atau Kerajaan Siam atau Kerajaan Thailand. Beliau menjadi raja dan memiliki gelar Rama I. Sedangkan Raja Thailand saat ini yang bernama Raja Vajiralongkorn atau Rama X. Patut kalian ketahui jika negara Thailand tidak memiliki hari kemerdekaan, karena negara ini tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Apa alasannya, Min? Alasan yang pertama, negara Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Kita tahu kan kalau bangsa Eropa itu menjajah untuk mencari rempah-rempah. Nah, Thailand ternyata bukan penghasil rempah-rempah. Masyarakat Thailand saat itu hanya menanam padi dan buah-buahan. Jadi orang Eropa itu tidak tertarik untuk menguasai Thailand. Alasan yang kedua, Thailand dijadikan sebagai pembatas wilayah antara jajahan Inggris dan jajahan Perancis. Wilayah jajahan Inggris itu meliputi India, Myanmar, serta Malaysia. Sedangkan wilayah jajahan Perancis meliputi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Inggris dan Perancis itu dulunya itu tidak pernah rukun dan selalu ribut untuk berebut wilayah jajahan. Nah, supaya tidak bentrok, maka kedua negara penjajah ini sepakat untuk menggunakan wilayah Thailand sebagai pembatas. Lalu alasan yang ketiga, Thailand melakukan modernisasi gaya barat. Setelah tahu negaranya dalam bahaya, Raja Thailand saat itu langsung gercep melakukan perubahan besar-besaran. Sang Raja Thailand memerintahkan semua rakyatnya untuk wajib memakai pakaian, sepatu, dan berbagai atribut bergaya Eropa. Pelajaran Eropa juga dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah, termasuk anggota kerajaan juga langsung disekolahin di Inggris. Sampai sistem politik Eropa juga diterapkan di kerajaan Thailand. Nah, saat penjajah Eropa ini datang ke Thailand, mereka kaget dong teman-teman. Loh, kok negara ini sama kayak kita? Lalu penjajah Eropa ini pun menganggap Thailand sebagai temannya sendiri. Pintar juga ya teman-teman.
Raja Thailand terpaksa berteman dengan penjajah Eropa ini agar negaranya aman dan rakyatnya hidup di dalam kedamaian. Berikut 11 fakta negara Thailand. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Theo JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Theo JB. Profil negara. Negara Thailand bernama lengkap Kerajaan Thailand, dengan raja sebagai kepala negara serta Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Bangkok. Secara geografis, Thailand berada di benua Asia bagian Tenggara atau kawasan ASEAN, serta berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Malaysia, Teluk Thailand dan Selat Malaka, di sebelah timur dengan negara Laos dan Kamboja, serta di sebelah barat dengan negara Myanmar dan Laut Andaman. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 69.648.117 jiwa. Untuk agama, 90% penduduk beragama Buddha, 4% beragama Islam, 3% beragama Kristen, 3% sisanya memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, 80% penduduk di sini merupakan etnis Thai, 10% etnis Thai Chinese, 3% etnis Khmer, serta 7% merupakan etnis Melayu. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Thai. Indeks pembangunan negara Thailand menempati peringkat 66 dunia. Negara ini merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara Thailand bertumpu pada industri otomotif dan suku cadang kendaraan, jasa keuangan, industri mesin dan peralatan, industri kaca, industri bahan kimia dan plastik, industri tekstil dan pakaian, produk kayu dan furnitur, hasil pertanian dan buah-buahan, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, serta China. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini adalah Baht Thailand. Kurs 1 baht setara dengan Rp443. Kehidupan di Thailand. Agama Buddha Theravada merupakan agama resmi di negara ini, teman-teman. Namun pemerintah Thailand menjamin kebebasan umat beragama. Dari data pemerintah Thailand, terdapat 3.567 masjid serta 1.015 gereja di negara ini. Angka kemiskinan di negara Thailand pada tahun 2022 sebesar 5,4% dari total penduduk. Sedangkan UMR atau gaji minimum di negara ini sebesar 328 baht per hari atau sekitar Rp145.000 per hari. Kalau 1 bulan kerjanya 26 hari, maka gaji yang diterima sebesar Rp3,7 juta per bulan. Monarki. Negara ini merupakan negara kerajaan dengan Raja Vajiralongkorn atau Rama 10 sebagai kepala negara. Kalian tahu nama lengkap Raja Thailand ini? Nama lengkapnya adalah วาจิราลงกรณ์บรมชักรายดีศรซานต้าทิวงศ์ติเวทธำรงสุบริบาลอภิกุณุปากรมหิตาลาดุลยาเดชภูมิโบนาเรศวารังกุลคิติสิริสมบุญสาวังวัดโบร่มคติยาราชาคุแมน Setelah ayahnya meninggal, beliau naik tahta di tahun 2016 yang lalu. Kalian tahu, Raja Thailand ini merupakan raja terkaya di dunia. Dengan kekayaannya ditaksir mencapai 627 triliun rupiah. Wow, ada yang unik nih teman-teman. Di tahun 2019 yang lalu saat pemilu Thailand diselenggarakan untuk memilih Perdana Menteri, ternyata kakak kandung sang raja yang bernama Putri Ubol Ratana mencalonkan diri sebagai calon Perdana Menteri. Kalian tahu, beberapa jam sebelum pemungutan suara dimulai, sang raja Thailand langsung turun tangan untuk mendiskualifikasi kakaknya sendiri dari pencalonan Perdana Menteri. Sang raja beralasan kalau tindakan kakaknya tersebut tidak beretika. Tak hanya sang putri yang didiskualifikasi, partai pengusungnya juga turut dibubarkan dan para pemimpin partainya dihukum larangan berpolitik selama 10 tahun. Wah. Melayu dan Jawa. Meskipun Thailand memiliki bahasa resmi yang bernama bahasa Thai,
Namun, tahukah kalian jika negara ini terdapat 62 bahasa yang dipakai di tiap-tiap etnisnya, termasuk bahasa Melayu juga dipakai di negara Thailand bagian selatan. Etnis Melayu di negara Thailand ini berjumlah sekitar 3 juta jiwa. Orang Melayu ini juga sebagian besar memeluk agama Islam. Tahukah kalian jika etnis Melayu yang sangat terkenal di negara Thailand salah satunya adalah Jirayut? Pasti tahu kan? Pedangdut kelahiran 2001 ini dilahirkan di Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan. Tidak disangka-sangka di negara Thailand juga ternyata ada Kampung Jawa, atau nama lainnya adalah Koh Phanyi atau Pulau Panji. Letaknya di Provinsi Phang di utara Phuket. Kampung ini dibangun oleh nelayan Jawa Muslim pada sekitar abad ke-18. Saat ini jumlah penduduk yang mendiami Kampung Jawa ini sekitar 1.600 jiwa. Nah, kalian jangan lupa untuk mampir ke sini ya kalau liburan ke negara Thailand. Kampung Jawa juga bisa kalian temukan di pusat ibu kota negara Thailand, yaitu kota Bangkok, tepatnya di distrik Sathorn. Kalau kalian bingung letaknya di mana, kalian tinggal tanya orang lokal. Bilang saja, mau ke Hong Lamat Jawa. Pasti mereka tahu semua teman-teman. Orang Jawa di Bangkok ini jumlahnya sekitar 3.000 jiwa. Mereka sebagian besar beragama Islam dan berasal dari daerah Jawa Tengah. Awalnya mereka didatangkan oleh Raja Rama V pada sekitar tahun 1800-an akhir hingga awal tahun 1900-an awal. Orang-orang Jawa ini direkrut sebagai tukang dan kuli bangunan untuk membangun gedung pemerintahan di Istana Grand Palace, serta sebagai tukang kebun untuk merawat tanaman kerajaan. Nah, sejak itulah sebagian orang Jawa ini memutuskan untuk menetap dan tinggal di negara Thailand, dan mereka membangun Kampung Jawa. Tapi sayangnya teman-teman, penduduk Kampung Jawa ini hanya sedikit sekali yang masih bisa berbicara bahasa Jawa. Itu pun hanya di kalangan orang tua. Meskipun sudah lupa bahasa leluhurnya, penduduk di Kampung Jawa ini masih melestarikan budaya Jawa. Contohnya, seperti memasak masakan Jawa yaitu sayur asem, nasi kuning, dan nogosari. Istilah Jawa juga masih dipakai di sini teman-teman. Contohnya, seperti kalau mau menikah, mereka menyebutnya sebagai wong manten. Ada orang meninggal juga disebutnya sebagai wong mati. Nah, bagi kalian wong Jowo asli, kalau kalian liburan ke negara Thailand, khususnya ke kota Bangkok, kalian wajib mampir nih ke tempat ini. Agraris. Tahukah kalian jika Thailand merupakan negara agraris dengan sekitar 40% penduduknya bekerja sebagai petani? Thailand adalah negara dengan sumber daya alam yang sedikit, jadi negara ini sangat berfokus menaikkan produk pertaniannya. Bahkan, Thailand memiliki pusat penelitian rekayasa genetika dan bioteknologi yang sangat canggih teman-teman. Hasilnya, kalian bisa melihat jenis buah-buahan yang ada akhiran Bangkoknya. Contohnya nih, pepaya Bangkok, kelengkeng Bangkok, jambu Bangkok, bahkan durian montong merupakan hasil pengembangan dari negara Thailand. Ayo, mana nih anak-anak lulusan pertanian? Masa kita kalah sama Thailand? Wajib militer. Tahukah kalian jika Thailand merupakan salah satu negara di dunia yang mewajibkan warganya untuk mengikuti wajib militer? Namun wajib militer di negara Thailand ini sangat berbeda dibandingkan negara-negara yang lain. Apaan Min yang berbeda? Yuk kita bahas yuk. Warga Thailand harus memilih 2 pilihan wajib militer, yaitu ikut undian atau mendaftar dengan sukarela. Kita bahas yang undian dulu ya teman-teman. Kalau pilih undian, maka kalian harus memilih acak kertas yang berwarna merah atau hitam. Kalau pas kalian dapat undian warna merah, maka kalian harus mengikuti wajib militer selama 2 tahun jika kalian lulusan SMA atau di bawahnya, serta hanya 1 tahun saja jika kalian lulusan sarjana. Namun kalau kalian dapatnya warna hitam, maka kalian harus mengikuti wajib militer selama 1 tahun jika kalian lulusan SMA atau jenjang di bawahnya, serta dibebaskan dari wajib militer jika kalian lulusan sarjana. Lalu sekarang kita akan membahas yang sukarela mendaftar. Bagi kalian lulusan SMA dan jenjang di bawahnya,
cuma diwajibkan wajib militer selama 1 tahun. Sedangkan bagi lulusan sarjana hanya 6 bulan saja. Namun ada benefit lainnya nih teman-teman, yaitu kalian bisa memilih mau ditempatkan ke angkatan darat, udara, atau laut. Sekarang pertanyaannya, kalau waria atau ladyboy itu gimana Min? Keadaannya dilihat dulu teman-teman. Kalau cuma pakai baju cewek atau cuma operasi payudara, itu masih diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Namun kalau sudah operasi total, maka dibebaskan dari wajib militer. Sulit diucapkan. Tahukah kalian jika kota dengan nama paling panjang di dunia dan paling susah diucapkan ternyata ada di negara Thailand loh teman-teman. Kalian tahu? Kota ini biasa kita kenal sebagai kota Bangkok atau ibu kota negara Thailand. Nama lengkap kota Bangkok ini ternyata sangat susah sekali untuk diucapkan oleh orang-orang Indonesia. Nih, nama lengkap kota Bangkok. Ada yang bisa membacanya? Ayo. Sekarang kita coba dengarkan pengucapan orang Thailand. กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ Yang artinya kota malaikat, kota besar, kota intan abadi, kota dewa Indra yang tidak tergoyahkan, ibu kota agung dunia yang dikaruniai 9 batu permata berharga, kota kebahagiaan, penuh dengan istana kerajaan yang sangat besar, yang menyerupai surga, di mana pemerintahannya adalah reinkarnasi dewa-dewa, sebuah kota yang diberikan oleh Indra dan dibangun oleh Wiswakarma. Aturan di Thailand. Nih, Paimin kasih info, aturan dan larangan apa saja yang harus kalian perhatikan jikalau kalian traveling ke negara Thailand. Yang pertama, kalian kalau sewa sepeda motor atau mobil di negara Thailand, jangan pernah untuk mengemudi telanjang dada, karena hal tersebut dinilai tidak sopan dan kalian bisa ditangkap oleh pihak keamanan. Lalu yang kedua, jangan pernah memegang kepala siapapun di negara Thailand, meskipun itu anak kecil. Karena di negara ini, kepala dianggap sebagai bagian paling suci di antara tubuh manusia. Aturan yang ketiga, ini sangat penting banget teman-teman. Terutama kita yang orang Indonesia kan suka nyinyir tuh. Nah, kalau kalian liburan atau mengunjungi negara Thailand, kalian dilarang untuk menghina, mengkritik atau nyinyir tentang kerajaan Thailand, baik kepada raja, permaisuri, anggota, dan keluarga kerajaan. Bahkan, binatang peliharaan raja juga dilarang untuk dihina. Kalau ketahuan, dipastikan kalian bakalan dipenjara bertahun-tahun di negara ini. Oh, lalu yang keempat, kalian kalau mau mengunjungi kuil atau pagoda di negara Thailand, pakaian kalian harus sopan, yaitu menutup aurat atau minimal menutup bahu dan lutut. Aturan yang kelima, untuk kalian para wanita, kalian jangan pernah untuk menyentuh biksu. Di sini tuh banyak banget biksu-biksu Buddha yang lalu lalang di jalan-jalan. Nah, kalian para wanita jangan pernah untuk memegang biksu-biksu tersebut. Tuh, ingat ya, 5 hal yang harus kalian ingat kalau traveling ke negara Thailand. Oke? Bebas. Tahukah kalian jika pariwisata di negara Thailand menyumbangkan lebih dari 15% dari total PDB negaranya? Thailand juga menjadi negara tujuan wisatawan teratas kedua di Asia setelah negara China dengan 40,1 juta turis asing yang datang ke negara ini pada tahun 2023. Sedangkan negara kita Indonesia hanya dikunjungi 16,1 juta orang wisatawan di tahun yang sama. Sekarang pertanyaannya, apa sih alasan turis-turis itu mengunjungi Thailand? Yang pertama, negara Thailand memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Selengkapnya nanti bakalan Paimin tunjukin di bagian wisata. Lalu alasan yang kedua, Thailand dikenal sebagai negeri 1000 kuil dan pagoda. Hal ini wajar karena Buddha adalah agama resmi di negara ini teman-teman. Kalau di total nih, jumlah kuil dan pagoda di negara Thailand ini sebanyak 41.205 buah. Wow, ini nih. Salah satu alasan para turis berlibur ke Thailand karena mereka memiliki bangunan kuil serta pagoda yang sangat indah. Lalu alasan yang ketiga,
Thailand telah melegalkan ganja untuk konsumsi, kayak jadi makanan atau minuman gitu teman-teman. Sehingga banyak banget wisatawan yang liburan ke Thailand hanya untuk menikmati ini. Alasan yang keempat, Thailand juga memiliki wisata prostitusi. Namun tahukah kalian jika menurut undang-undang Thailand, prostitusi adalah tindakan ilegal di negara ini serta melanggar norma-norma agama Buddha. Tempat-tempat prostitusi di sini pun menyamar menjadi panti pijat, karaoke, dan klub malam. Berikutnya, alasan yang kelima, Thailand memiliki banyak sekali klinik-klinik kecantikan yang menawarkan operasi plastik atau operasi untuk merubah jenis kelamin. Dibandingkan dengan oplas di negara Korea yang mahalnya itu bukan main, biaya oplas di negara Thailand ini lebih terjangkau teman-teman. Tercatat dalam 1 tahun, sekitar 1,5 juta turis asing datang ke Thailand untuk operasi plastik. Ada yang minat? Yang keenam, negara ini sangat ramah terhadap LGBT. Kita tahu kan kalau Thailand banyak banget populasi ladyboy. Apaan itu? Ladyboy. Sesuai namanya, lady adalah wanita dan boy adalah pria. Jadi ladyboy adalah pria yang merubah jenis kelaminnya menjadi wanita atau pria yang kecenderungannya ke wanita-wanitaan. Kalau di Indonesia disebut juga dengan waria. Di negara Thailand sendiri, ladyboy juga disebut sebagai kathoy. Menurut data, jumlah populasi kathoy di Thailand sekitar 300.000 hingga 400.000 orang. Kalian tahu, transgender Thailand tercantik bernama Rinrada Turapan. Ia bahkan kini sudah menikah dengan seorang pria pengusaha asal Tiongkok. Wow. Pertanyaannya, kenapa sih orang Thailand tidak mendiskriminasi para ladyboy ini? Oke, Pai Min jawab. Kita tahu kan kalau 90% penduduk di negara ini memeluk agama Buddha. Nah, agama Buddha di Thailand tidak menganggap tindakan LGBT, transgender, atau perilaku seperti itu sebagai sebuah dosa. Umat Buddha di Thailand bahkan percaya bahwa ladyboy adalah perempuan yang dilahirkan kembali atau direinkarnasi menjadi pria untuk menebus dosa-dosa yang dilakukannya di kehidupan sebelumnya. Jadi mereka malah memandang para ladyboy ini dengan empati, bukan kebencian karena mereka sedang berusaha menebus dosa-dosanya. Wisata di Thailand. Yuk, saatnya Pai Min ajakin kalian semua keliling negara Thailand. Karena negara Thailand ini sangatlah luas dan memanjang, Pai Min mau eksplor daerah Thailand bagian selatan. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah kota Krabi. Sesuai namanya, logo kotanya adalah kepiting. Kotanya sangat damai, teman-teman. Kalian juga jangan lupa untuk pergi ke night marketnya. Pagi harinya, kita akan naik kapal menuju Kepulauan Phi Phi yang terletak di barat laut kota Krabi. Tuh, bagus banget pemandangannya, teman-teman. Kepulauan ini terdiri atas 6 pulau, namun yang terbesar ada 2, yaitu Pulau Phi Phi Don dan Phi Phi Le. Phi Phi sendiri berasal dari bahasa Melayu yang artinya pulau api-api. Kali ini kita akan menginap di Pulau Phi Phi Don. Yuk, sekarang kita menyusuri pulaunya.
Cakep kan? Kita juga bisa naik ke atas tebing loh teman-teman. Suasananya di sini juga sangatlah romantis. Kalau kalian mau mengunjungi pulau ini, jangan lupa untuk mengajak pasangan atau keluarga kalian. Asik! Saat pagi hari, view-nya juga nggak kalah indahnya. Sekarang kita akan berlayar menuju pantai Railay yang lokasinya di antara kota Krabi dan Aonang. Bagus banget kan? Setelah puas, kita akan melangkah ke kota Aonang. Kita bisa bermalam di kota ini. Suasana kotanya seperti ini teman-teman. Sangat damai. Bagi kalian yang suka ketenangan atau budgetnya itu pas-pasan, kalian bisa memilih kota ini untuk menginap. Pagi harinya, kita bisa langsung menyeberang naik kapal dari Aonang ke kota Phuket. Kota Phuketnya itu sangat ramai banget teman-teman. Tuh. Suasana malamnya benar-benar meriah, euy. Di pagi hari kita bisa mengeksplor kota Phuket. Setelah puas mengelilingi kota Phuket, kita bisa naik kapal mengunjungi Phang Nga Bai yang letaknya di timur laut Phuket. Tuh, cantik banget teman-teman. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi Thailand bagian selatan? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Phuket Thailand sekitar 2 juta rupiah per orang. Hal unik di Thailand. Tahukah kalian jika minuman energi Krating Daeng ternyata berasal dari negara Thailand yang diciptakan pada tahun 1976 oleh Khaleo Yovinda. Krating Daeng sendiri di dalam bahasa Thailand artinya banteng merah. Selain tersebar di Asia, minuman ini juga dipasarkan ke negara-negara Eropa dengan nama Red Bull. Tahukah kalian jika di tahun 1873 ada 2 orang Thailand yang terhubung di satu badan yang bernama En dan Chang. Lalu keduanya ini meninggal dunia. Nah, sejak saat itulah istilah kembar siam mulai digunakan hingga saat ini. Mirip seperti negara kita Indonesia, Thailand ternyata juga menggunakan simbol burung Garuda sebagai lambang negaranya. Demikianlah 11 fakta unik dan menarik tentang negara Thailand. Sebetulnya masih banyak lagi fakta unik dan menarik lainnya tentang negara ini. Next, kita sambung di part kedua ya. Konten ini 100% hasil dari pemikiran serta referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah wawasan dan informasi bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TioJB.